Kasus lain dugaan tindak kekerasan di lingkungan pondok pesantren kembali terjadi. Sejumlah santri senior di Cianjur, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, DM mengalami patah tulang hidung, kedua kelopak mata memar dan lebam, dahi dan kepala benjol. Ketika sudah muncul indikasi perundungan, maka kami tidak menunda. Kami segera menangani masalah ini, karena masalah ini serius ya. Di pesantren Al-Um ini, masalah perundungan termasuk pelanggaran yang cukup berat. Bisa jadi yang melakukan perundungan ini mendapatkan poin yang berat ya. Artinya kami memiliki ketegasan bagi siapapun santri di pesantren Al-Um yang memang terbukti melakukan perundungan atau bullying. Namun di sini kami menanganinya dengan tenang tanpa harus ada sisi intimidasi atau ancaman, sehingga santri pun tidak merasa takut. Sekalipun itu memang dianggap sebagai pelaku. Pelaku pun kami bina dengan baik. Artinya tidak sampai merasa tertekan sehingga mundur atau bagaimana. Insya Allah semuanya kami sikapi dengan baik tanpa adanya rasa takut. Senioritas biasanya kan aliyah, kan maknanya aliyah itu tinggi. Biasanya memang secara otomatis ya mereka merasa merasa senior dari antara anak teman-temannya yang di SMP. Tapi di sini dalam konteks hanya tingkatan jenjang saja, tapi secara keseharian perlakuan dari pesantren itu sama. Tidak ada yang membedakan yang MA, apalagi yang OSIS itu semena-mena memperlakukan anak SMP itu nggak boleh. Ya, itu sudah sangat ditekankan. Tidak ada istilahnya penindakan-penindakan di luar sepengetahuan pengurus pesantren. Ya, jadi tidak ada yang semena-mena gitu ya, menindak, mencewer atau mempush up itu nggak boleh. Walaupun mereka merasa dirinya sudah tingkat MA atau SMA. Baik, di pesantren kami sendiri, kami menjunjung tinggi mutu pesantren yaitu beradab dan berprestasi. Jadi di sini kami menjunjung tinggi nilai-nilai adab untuk mencegah terjadinya bullying. Adapun untuk mencegah jika sudah terjadi, maka kurang lebih ada tiga tingkatan ya. Yang pertama itu pembulian ringan lah, mungkin seperti mengejek dan lain-lainnya. Penanganannya yaitu islah antara pelaku dan korban. Yang pelakunya kita nasehatin, mungkin kalau di pondok ini ada ospum, yaitu osisnya. Kalau misalnya dari ospum tidak menyanggupi, sudah kita beri penanganan, lalu masih terjadi lagi, maka naik ke tingkat asatidzah musyrifin. Jadi di pesantren ini ada namanya musyrif, itu pendamping. Biasanya ada setiap kamar megang satu kamar itu satu orang. Jika di tingkat musyrifin sudah tidak bisa, maka naik lagi penanganannya di ranah waka kesantrian, begitu. Tentu sangat relevan dengan moto pesantren kami, yaitu beradab dan berprestasi. Kalau dari sehari-hari itu sudah berjalan, alhamdulillah. Dan untuk penanganan, kami dari Ospum tentunya tidak menyamaratakan penanganan bullying, karena tentunya santri di sini berbeda latar belakang. Ada yang memiliki latar belakang keluarganya harmonis, ada yang memiliki masalah keluarga dan lain-lain. Tentu sebelum kita penanganan ada namanya tabayun dulu. Kita tanya-tanya dulu gimana latar belakang mereka, kita mengorek dulu, baru nanti kita sesuaikan penanganannya, karena tidak bisa disamaratakan semua. Pertama yaitu tabayun, kita cross check dulu yang korban mana, yang pelaku mana, terus kita tarik dulu akar permasalahannya. Ini kenapa kok bisa terjadi perundungan seperti ini, bagaimana. Lalu kalau sudah kita islah, jika tidak memungkinkan untuk islah secara langsung berdua, maka kita
usahakan mediasi, yaitu menggunakan pihak ketiga. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.